PA212 bakal turun ke jalan tolak kenaikan harga BBM subsidi. Kami anggota PKS dan juga fraksi PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sebelumnya harga BBM non subsidi ya itu sudah naik. Itu karena share-nya cuma 3%, kita tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi ketika BBM ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mayoritas orang banyak, kita menolak sejak awal. Bahkan ketika ada desas-desus, bahkan kita tanyakan kepada Direktur Pertamina waktu itu sebut, adakah rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada tahun ini? Belum ada rencana. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan mengatakan beberapa waktu yang lalu tidak akan menaikkan harga BBM. Ini kan bukan kebijakan yang mudah ya, yang dengan enteng diambil ya, dan ini diambil karena sebagai pilihan terakhir, artinya sudah tidak ada alternatif lain yang lebih baik karena kita menghadapi beban anggaran yang lebih besar yang kali disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan juga oleh beberapa pejabat terkait lainnya. Nah, mengenai penolakan, saya kira di satu sisi pemerintah memang berharap masyarakat memahami, ya, tapi di sisi lain juga kita menghormati ada hak konstitusi ya, ada hak menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Yang penting mohon dijaga supaya tidak terjadi anarkisme ya, supaya tidak anarkis. Untuk sementara ini belum ada keinginan untuk menemui anggota Dewan. Tetapi kami juga sudah melayangkan surat secara resmi juga kepada 9 partai politik yang ada di parlemen, yang ada di DPR RI, untuk meminta kepada kawan-kawan pimpinan partai politik tersebut menolak keras atas kenaikan harga BBM yang baru saja dilakukan oleh pemerintah. Jadi baru kita demo di depan gedung DPR RI. Bukan hanya mahasiswa yang mendemo menolak kenaikan harga BBM, PA212 juga berencana akan turun ke jalan menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September. Sekretaris Majelis Surau PA212, Slamet Ma'arif mengatakan PA212, FPI dan juga GNPF Ulama menolak keras kenaikan harga BBM. Namun demikian, Ustaz Slamet Ma'arif juga belum membeberkan kapan waktunya PA212 akan turun ke jalan. PA212 turun ke jalan tebar ancaman bila harga BBM tak turun, terpaksa Jokowi yang harus turun. PA212 turun ke jalan tebar ancaman bila harga BBM tak turun, terpaksa Jokowi harus turun. PA212 pastikan akan turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September siang. Namun PA212 belum bisa membeberkan berapa masa yang ikut turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM itu. Novel menuturkan, alumni yang nantinya akan turun ke jalan akan mendesak Jokowi sampai harga BBM kembali turun. Buruh akan demo besar-besaran 6 September, gula-gula pemerintah. Jokowi tak mempan ke Said Iqbal. Bila dalam aksi ini, Presiden Jokowi tak mengabulkan tuntutan PA212, yakni harga BBM diturunkan, maka konsekuensinya Presiden Jokowi lah yang harus turun dari jabatannya. Konsekuensi apabila harga BBM tidak turun, maka Jokowi wajib turun. Karena sudah benar-benar sangat membohongi rakyat dan ingkar janji yang akut. Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM kali ini sangatlah mengejutkan rakyat. Pasalnya, kenaikan BBM subsidi dan non-subsidi sangatlah tinggi. Adapun rincian harga Pertalite yang sebelumnya 7.600 menjadi 10.000, dengan kemudian harga solar sebelumnya 5.100 menjadi 6.800, sedangkan Pertamax juga ikut naik dari 12.500 menjadi 14.500. Dampak kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu lalu kini mulai terasa. Beberapa elemen masyarakat mengancam melakukan aksi demo, salah satunya PA212. PA212 mengancam akan turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi. Meski sudah memastikan akan ada aksi, namun Novel belum bisa memastikan berapa banyak massa yang ikut turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM itu. Novel menuturkan alumni yang nantinya akan turun ke jalan akan mendesak Jokowi sampai harga BBM kembali diturunkan. Bila dalam aksi ini, Presiden Jokowi tak mengabulkan tuntutan PA212, yakni harga BBM diturunkan, maka konsekuensinya Presiden Jokowi lah yang harus turun dari jabatannya. Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM kali ini sangatlah mengejutkan rakyat, pasalnya kenaikan BBM subsidi dan non-subsidi sangatlah tinggi. Adapun rincian harga Pertalite yang sebelumnya dari 7.650 menjadi 10.000, kemudian solar 5.100 menjadi 6.800, sedangkan Pertamax
dari 12.500 menjadi 14.500. PA 12 memberikan catatan terkait 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam memimpin Indonesia. Ketua PA 12 Selamat Ma'arif mengatakan, belum ada prestasi menonjol di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Selain itu, banyak janji Presiden Jokowi yang belum terrealisasi selama 1 tahun menjabat periode kedua. Bahkan dia menuding pemerintahan Presiden Jokowi anti kritik dan tidak mau membuka pintu dialog dengan pengunjuk rasa, memaksakan undang-undang yang ditentang umat Islam seperti haluan ideologi Pancasila, BPIP dan juga Omnibus Law. Pelemahan KPK pun begitu jelas. Pengelolaan pemerintahan gagal, pertumbuhan ekonomi drastis turun dan gejala Islamofobia begitu tampak. Masuk tahun ke-6, mulai anti kritik yang berbeda sikap disikat habis. Selalu dengan kegigihan kelompok ini, ya, apapun ceritanya, apapun teriakannya, selalu ada pesan susupan agar Jokowi turun secara sukarela dengan kesatria. Apapun isu yang sedang mereka ributkan, selalu ada pesan moral di bagian ending, di mana Jokowi itu diminta turun dari jabatannya. Salut memang. Sakit hati selama bertahun-tahun Gigi memperjuangkan turunnya Jokowi. Padahal kalau sabaran dikit nih, tahun 2024 itu tidak lama, 4 tahun lagi. Tidak mudah bertahan dengan sikap pantang menyerah selama bertahun-tahun, meski ending sangat mudah ditebak. Dominasi kaum minoritas atas warga Indonesia asli tak bisa dipungkiri sehingga mengarah rakyat jadi budak di negara sendiri, kata Slamet. Sementara itu, juru bicara PA 12 Novel Bamukmin mengatakan pihaknya mempunyai catatan atas 1 tahun rezim Jokowi pada periode kedua ini. Catatan sudah pasti, semuanya rakyat sudah tahu, akan memberikan rapor kebakaran yang isinya hampir merah semua. Bahkan sudah menuju kebangkrutan dan krisis di segala bidang yang makmur dan sukses hanya para cukong. Kata Novel, begini ya, mereka itu meminta Jokowi turun secara terhormat. Kalau kita tidak mau, memangnya kenapa? Memangnya mereka mau ngapain dan bisa apa? Mayoritas rakyat masih menginginkan Jokowi memimpin negeri ini. Mereka hanya secuil, tapi merasa sangat besar. Padahal cuma sih sekelompok kecil yang suka bikin ulah. Kalau mereka tidak senang dengan Jokowi, itu urusan mereka. Kalau mereka berharap atau bahkan meminta Jokowi mundur, itu juga urusan mereka. Kalau Jokowi tidak mau turun dan mereka jadi sakit hati, ya itu salah mereka. Siapa suruh sakit hati tiada henti? Kalau rakyat masih menginginkan Jokowi sebagai presiden, ya itu urusan mereka, bukan urusan mereka. Jadi, mereka maunya siapa yang jadi presiden? Rizik. Yang kata Rocky Gerung lebih Pancasilais ketimbang Jokowi ya? Lucu bener. Pulang aja deh, belum berani. Hadapi kasus aja juga harus memakai langkah 1000 dan melarikan diri ke negeri lain. Mayoritas rakyat juga sudah bosan dengan permainan serta drama yang mereka buat. Mereka mungkin lebih berharap kelompok ini pergi dari negeri ini ya secara terhormat. Susul junjungan mereka deh ke sana. Ini adalah win-win solution. Rakyat senang karena mereka tidak ada. Mereka pun senang karena bertemu idolanya dan tidak perlu melihat muka Jokowi setiap hari. Bukankah itu yang mereka inginkan selama ini? Ketimbang melihat Jokowi tiap hari sampai sakit hati dan sakit kepala, ya lebih baik pergi saja. Nggak perlu merasa sakit lagi. Alasan mereka itu tidak masuk akal. Cenderung membodohi publik dengan alasan yang dibuat-buat. Padahal sumbernya itu adalah dari perasaan sakit hati. Tidak senang, lantas mencari alasan apapun. Tak usah bawa-bawa rakyat dan juga menyerang pemerintah. Rakyat model mereka aja yang tidak senang. Kelompok sakit hati yang gagal mencapai ambisi politik atau yang sakit hati karena pernah dicampakkan. Rakyat yang lain mah biasa aja. Cuma mereka aja yang paling ribut dan bising ya. Enak aja minta Jokowi turun. Jokowi terpilih secara sah lewat pemilu 2019, bukan diwariskan. Sabar dong, tunggu hingga 2024. Kalau tidak sabar ya itu urusan kalian lah. Mau stres silahkan. Yang penting rakyat tidak peduli dengan urusan kalian.